Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zahra Setiap Putri. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan RJP untuk menolong balita yang sedang tenggelam. Dalam tindakan RJP itu ada singkatannya untuk memudahkan, yaitu DRSCAB. Yang pertama ada danger, respond, lalu shout for help, ada circulating, ada airway, dan breathing. Nah, yang pertama saya yaitu menerapkan yang danger terlebih dahulu. Yang danger itu kita pastikan terlebih dahulu kalau lingkungannya itu jauh dari bahaya, lalu kita amankan diri, pasien, serta keluarga. Nah, selanjutnya udah kita amankan nih daerah untuk menyelamatkan si balita. Selanjutnya respon, kita lihat, lalu kita dengarkan dan kita rasakan apakah bayinya ini masih bisa merespon atau tidak. Misalnya kita tepuk-tepuk, lalu kita panggil, "Dek, Dek," apakah dia sadar? Kita lihat perutnya atau lehernya dia masih bernafas atau tidak. Nah, selanjutnya kita shout for help atau kita meminta bantuan dengan mengaktifkan atau menelpon nomor 118 ataupun menghubungi rumah sakit terdekat. Nah, atau kalau misalnya ada AED, kita bisa langsung mengaktifkan AED tersebut. Nah, keempat kah? DRS ya. Langkah yang keempat itu adalah circulation. Yang pertama kita cek dulu denyut nadi bayinya pada nadi karotisnya. Apakah dia itu ada teraba atau tidak selama 10 detik. Jika nadi teraba, maka kita beri satu nafas tiap 5-6 detik. Tetapi kalau misalnya nadinya kita cek lagi kembali selama 2 menit dan dia tidak teraba, maka kita lakukan kompresi. Nah, jika tidak bernafas, kita lakukan kompresi dada. Lokasi kompresinya itu berada pada tengah dada bayi atau biasanya disebut sternum. Nah, dengan cara menentukan dengan menggunakan tumit penolong dan menggunakan 2 jempol. Nah, posisi penolong seharusnya itu berada di samping kiri bagian bayinya. Nah, lalu setelah itu jari-jari tangan kita merapat seperti ini, berada di tengah sternum seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan kompresi itu sebanyak 30 kali dengan kecepatan lebih dari 100 kali per menit seperti ini dengan kedalaman 5 cm dan melakukan recoil. Nah, perbandingannya itu untuk misalnya satu penolong itu 30:2, tapi kalau untuk dua penolong itu 15:2. Jadi nanti setiap 15 detik itu kita bisa langsung gantian dengan penolong satunya atau di switch posisinya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke airway. Airway itu kita membuka jalan nafas bayi dengan melakukan head lift atau dengan melakukan chin lift ya. Kita buka seperti ini untuk memastikan jalan nafas bayi itu terbuka. Selanjutnya kita lakukan breathing, yaitu kita akan memberikan ventilasi sebanyak 2 kali. Itu pemberian ventilasi dengan jaraknya 1 detik antara ventilasi. Nah, saat melakukan breathing kita pastikan hidung bayi itu kita tekan agar tidak ada udara yang keluar saat kita melakukan breathing. Nah, kita lakukan ya teman-teman. Nah, di sini biasanya itu melakukannya bisa dengan mulut ke mulut, tetapi dikarenakan saya mempunyai sungkup, jadi menggunakan sungkup. Sebelum kita melakukan breathing, kita ambil nafas seperti biasa, jangan terlalu kuat kalau menggunakan mulut. Nah, kita berikan satu ventilasi tiap 1 detik. Untuk pemberian melalui back mask, kita pastikan menggunakan back mask kalau untuk dewasa itu biasanya volumenya 1-2 liter untuk memenuhi volume tidak sekitar 600 ml. Nah, bila alat AED atau defibrilatornya datang, yang pertama kita cek irama terlebih dahulu. Nah, misalnya ini alat AED-nya, kita cek iramanya terlebih dahulu. Nah, jika shockable, kita berikan satu shock segera dan lakukan RJP 2 menit. Jadi sehabis dipasang, kita lakukan RJP selama 2 menit. Nah, jika karena ini shockable-nya berhasil, maka tidak perlu lagi dilakukan RJP selama 2 menit. Tetapi jika unshockable, segera lakukan RJP selama 2 menit, cek iramanya tiap 2 menit, dan lanjutkan sampai tim penolong atau dari rumah sakit itu datang dan atau penderita mulai bergerak. Nah, baik, itu saja tadi penjelasan dan cara saya untuk melakukan RJP terhadap balita yang sedang tenggelam. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.